hari ini kita bahas MBI kan? Iya. Ya, kita ngomongin masa depan anak bangsa. Belakangan ini kita banyak membaca dan mendengar berita soal makan bergizi gratis. Gratis MBG masih. Perlihatkan MBG di Makan bergizi. Secara konsep, MBG adalah investasi strategis. Secara ide, itu bagus banget. Kenapa IQ warga Indonesia kita rendah? Kenapa warga nggak produktif? Karena mostly dari kecil gizinya itu nggak cukup untuk membuat kita jadi produktif di masa depan. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa 21,6% anak Indonesia mengalami stunting. Hal ini membuktikan bahwa intervensi gizi adalah sebuah keniscayaan. Stunting kita itu paling gede se-Asia Tenggara. Jadi cukup dapat dipahami kan? Namun niat mulia ini sedikit terganjal oleh realita lapangan. Sejumlah kasus terjadi di sejumlah daerah, dari Jawa Tengah hingga Sulawesi Selatan dan sejumlah daerah lainnya. Banyak cerita beredar tentang program makan bergizi gratis. Ada yang memuji, tapi ada juga yang mengeluh. Sebagian masyarakat masih bertanya-tanya, apakah program ini benar-benar efektif? Apakah ini bukan sekedar janji? Namun di balik semua ini, ada juga kisah positif yang belakangan ini terabaikan oleh kabut berita negatif. Ada anak-anak yang kini tidak belajar dalam keadaan lapar. Ada bapak yang mendapatkan pekerjaan baru. Ada ibu yang dapat membantu ekonomi keluarganya. Dan sekolah yang suasananya lebih hidup karena makan bersama. Program makan bergizi gratis yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo sejatinya adalah sebuah program monumental. Dengan target 82 juta penerima manfaat mulai dari pelajar hingga santri dan klaim capaian 30 juta anak dalam waktu singkat. Program ini menyedot anggaran yang sangat fantastis, sekitar 1,2 triliun rupiah per hari. Skala anggarannya menjadikannya program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Ya, program besar memang tidak selalu berjalan mulus di awal. Tapi, bukankah perubahan memang selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba? Memang kalau terkait F&B ini, kita dapat bayangkan. Apalagi ini skalanya Indonesia. Bayangin deh betapa sulitnya supply chain dan logistiknya. Bagaimana menjaga ribuan-ribuan paket makanan ini tetap terjaga dan tercapai goals gizinya. Itu sungguh luar biasa sulit. Tapi memang saat sebuah program baru dimulai, kadang yang muncul bukan tepuk tangan, tapi kebingungan. Ada yang ragu, ada yang mengeluh, ada yang bertanya. Tapi coba kita lihat deh ke belakang. Indonesia sudah berkali-kali membuktikan bahwa setiap hal besar memang butuh waktu. Kalian ingat? Dulu saat gas LPG 3 kg pertama kali diluncurkan, tabung langka, harga naik turun, dan masyarakat belum paham cara pakainya. Namun pemerintah terus berbenah, edukasi diberikan, distribusi pun diperbaiki. Dan kini, program itu jadi penopang kehidupan jutaan keluarga kecil di seluruh Indonesia. Program yang dulu dianggap rumit, kini jadi bagian penting dari keseharian rakyat kecil. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan. Awalnya banyak keluhan, antrean yang panjang, sistem yang suka error, rumah sakit belum siap. Tapi hari ini kita bisa lihat, ratusan juta rakyat Indonesia bisa berobat dengan lebih tenang karena punya jaminan kesehatan yang nyata. Begitu pula dengan program makan bergizi gratis. Ya, di awal mungkin tidak sempurna. Ada daerah yang masih belum bisa beradaptasi. Ada mekanisme yang perlu disesuaikan. Namun, di balik itu semua ada niat yang besar. Niat untuk memastikan setiap anak Indonesia bisa tumbuh sehat, kuat, dan cerdas tanpa terkendala oleh kemiskinan atau keterbatasan gizi. Yang goalsnya di masa depan negara ini menjadi negara besar dan maju. Program sebesar ini memang butuh waktu, tapi jika dikerjakan dengan kesungguhan, hasilnya akan nyata. MBG akan tumbuh menjadi program yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kesulitan di awal bukan tanda kegagalan, tapi bagian dari proses pembelajaran bangsa. Karena setiap langkah besar selalu dimulai dari proses yang tidak mudah. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang mau terus memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik. Program MBG di sisi lain telah menunjukkan kemajuan nyata sebagai salah satu inisiatif besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Program MBG memperkuat Human Capital Defense, menciptakan generasi sehat yang kelak jadi tenaga kerja yang produktif dan menjaga kedaulatan bangsa.
Program ini dirancang bukan sekedar sebagai kebijakan distribusi makanan, tetapi sebagai sistem terpadu yang melibatkan banyak pihak mulai dari lembaga pemerintah, dunia pendidikan, hingga komunitas profesional. Terkait sejumlah dinamika di lapangan, pemerintah tentunya sudah melakukan berbagai upaya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak tone deaf dalam merespon kasus MBG. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS, Neti Prasetyani menilai langkah pemerintah menutup sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG patut diapresiasi sebagai langkah perbaikan pelaksanaan program MBG. Sejumlah langkah lain yaitu evaluasi dan investigasi. Presiden memerintahkan rapat koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pangan dan BGN untuk mengevaluasi secara menyeluruh program MBG. Berikutnya ada penguatan tata kelola dan pengawasan yang meliputi penutupan dapur bermasalah, peningkatan kedisiplinan dan kualitas, sertifikat kelayakan, seluruh dapur SPPG diwajibkan memiliki sertifikat like hygiene dan sanitasi atau SLHS sebagai syarat penyelenggaraan. Tidak kalah penting keterlibatan pihak lain dan sumber daya tambahan seperti penyiapan ahli gizi. Di tingkat nasional, BGN memperkuat pelaksanaan program dengan menggandeng Indonesian Chef untuk menurunkan 5.000 juru masak profesional ke seluruh dapur MBG di Indonesia. Ada juga pembukaan saluran pengaduan. BGN membuka saluran pengaduan resmi bagi masyarakat untuk melaporkan masalah terkait MBG. Selanjutnya adalah tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan. Pemerintah mendorong perbaikan menyeluruh pada tata kelola BGN sebagai penanggung jawab program. Pemerintah menyatakan tidak akan menghentikan program MBG, melainkan mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelolanya. Di berbagai daerah, implementasi MBG juga membawa dampak positif. Misalnya, Kota Solo. Kota Solo tercatat sebagai daerah dengan 0 insiden MBG hingga Oktober 2025 menurut penilaian Indonesia Food Security Review. Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi antara pemerintah kota, masyarakat, dan dunia usaha lokal. Sementara itu, di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Melalui pengoperasian dapur-dapur MBG, warga memperoleh kesempatan untuk bekerja dan berkontribusi langsung dalam program pemerintah. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, menyebut bahwa pelaksanaan MBG merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendorong pemerataan